Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Langsung saja kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan radang tenggorokan. Nah, pada segmen ini kita bahas terkait dengan nutrisi yang dibutuhkan pada saat radang tenggorokan. Nutrisi apa aja sih dok yang dibutuhkan oleh seseorang yang mengalami radang tenggorokan? Jadi terlepas dari apapun penyebab dari radang tenggorokan itu, entah itu infeksi virus ataupun infeksi bakteri, pada prinsipnya adalah memperkokoh sistem imun ataupun memperkuat tentara yang ada dalam tubuh kita, itu adalah sebuah hal yang baik. Gitu. Nah, bagaimana cara untuk memperkokoh ataupun memperkuat sistem imun dan juga bala tentara yang ada di tubuh kita? Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makan makanan yang bergizi, gitu ya. Jadi makan makanan yang gizinya seimbang. Nah, makan makanan seperti apa sih yang bisa memperkuat sistem imun? Sebenarnya sudah ada beberapa yang disinggung oleh Dr. Putri Santri tadi. Misalnya adalah makanan atau yang berasal dari buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang kaya akan vitamin C. Ya, ini cukup bagus sebenarnya. Jadi kandungan vitamin C ini kandungan yang bisa memperkuat antibodi kita, gitu ya, dan juga bisa berfungsi sebagai antioksidan. Artinya juga bisa memerangi virus-virus ataupun beberapa kuman-kuman yang mungkin masuk menginvasif ke dalam tubuh kita. Kemudian juga kandungan vitamin E yang ada di dalamnya itu juga bisa didapatkan dari beberapa buah-buahan, gitu ya. Kalau yang vitamin C, vitamin A itu terutama buah-buahan yang seperti dia berwarna orange atau berwarna kekuningan, ya. Itu biasanya kandungan vitamin C-nya itu cukup tinggi, gitu ya. Kemudian juga sebenarnya dalam satu buah itu nggak cuma vitamin C aja ya, di dalamnya itu ada banyak gitu. Jadi kayak nutrisi. Pada prinsipnya adalah kayak akan vitamin C, vitamin E, vitamin A, gitu ya, yang terutama banyak sekali didapatkan dari konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran yang alami, gitu ya. Itu akan sangat baik dan akan cukup membantu untuk meningkatkan sistem imun. Nah, sebenarnya meningkatkan sistem imun kita, tentara-tentara tubuh kita ini, selain dari disupport dari nutrisi ataupun makanan, yaitu dari buah dan sayur, kandungan yang mengandung protein juga bagus. Karena protein itu sifatnya adalah dia akan memperbaiki sel tubuh yang rusak, gitu. Jadi sel tubuh kita yang rusak, mengalami kelemahan, nah yang memperbaikinya, menggantikannya itu adalah protein. Jadi makan makanan yang mengandung protein itu cukup baik juga, gitu ya. Yang perlu dikurangi itu atau yang dihindari apa? Itu makan makanan yang mengandung lemak atau kolesterol yang tinggi, gitu ya. Gorengan berarti nggak boleh dok ya? Iya, betul. Gorengan langsung itu ya, karena itu yang paling ini ya, yang paling nikmat ya kayaknya. Paling nikmat dan paling umum, gitu ya. Nah, itu boleh dikurangi seperti itu dan diperbanyak itu yang seperti tadi. Di samping dari konsumsi makanan, sebenarnya untuk meningkatkan sistem imun tubuh itu adalah dengan olahraga. Jangan lupa. Jadi olahraga yang teratur itu juga akan meningkatkan kebugaran. Jadi tubuh kita akan lebih fresh, akan lebih segar, gitu ya. Biasanya anjuran olahraga itu bisa 2 atau 3 kali seminggu, masing-masing setiap 30 sampai 45 menit. Seperti itu. Untuk olahraga sendiri, kalau misalnya kayak ibu-ibu rumah tangga itu cukup nggak sih dok untuk kayak nyapu atau nyuci piring itu termasuk olahraga nggak sih dok sebenarnya? Okay. Nah, jadi itu sebenarnya bukan olahraga. Oh, bukan olahraga iya, ya dok? Betul. Itu bukan olahraga. Jadi jangan sampai masyarakat yang ada di rumah itu merasa udah melakukan ya dok ya aktivitas rumah tangga itu kemudian dianggap sebagai sebuah olahraga, bukan, gitu ya. Itu beda konsep, gitu ya. Jadi olahraga ini adalah sebuah kegiatan yang terstruktur, gitu ya. Memang sesuatu yang dijadwalkan, gitu ya, terorganisir. Gitu. Artinya memang bukan hal yang sambil nyuci piring, sambil nyapu, gitu ya, sambil ngepel. Ini kan judulnya adalah program yang disambil, gitu ya. Tapi kalau olahraga itu pada prinsipnya adalah sesuatu hal yang sifatnya terstruktur, terorganisir, gitu. Jadi dia punya ritme tertentu. Dan kita memang makanya olahraga itu dia punya suatu fokus tujuan, gitu. Ya, jadi memang ketika kita melakukan ini menjadi sebuah kegiatan yang terstruktur tadi, misalnya jogging, gampangnya gitu ya, kita lakukan rutin, misalnya 2 sampai 3 kali per minggu, masing-masing 30 sampai 45 menit, maka yang didapat itu adalah fresh, lebih bugar. Itu beda dengan kegiatan yang sambilan tadi. Itu tidak membuat bugar atau fresh, itu enggak, gitu. Karena itu beda, itu bukan olahraga.
Berarti kita harus bisa membedakan antara olahraga dan juga aktivitas fisik biasa ya dok ya. Berarti kalau misalnya kayak kita ke kampus atau naik tangga itu bukan termasuk olahraga. Jadi nggak usah dikatakan sebagai olahraga. Biasanya kalau misalnya ditanya olahraga udah kok naik tangga gitu. Ternyata bukan termasuk olahraga tuh pemirsa. Nah tadi terkait dengan dokter membahas tentang vitamin C dan juga vitamin E ya dok ya. Dari dokter Lisda membahas itu yang merupakan harus ditingkatkan pada orang-orang yang radang tenggorokan. Nah, mungkin Siva bertanya kepada dokter Putri terlebih dahulu ya dok, apakah untuk orang-orang yang radang tenggorokan harus ada suplementasi vitamin di luar dari buah-buahan atau memang cukup buah-buahan aja itu udah lebih dari cukup untuk menunjang vitamin dalam tubuh dokter? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin vitamin ya tergantung yang kita butuhkan itu seberapa untuk kebutuhan perharinya seberapa banyak gitu. Kalau kita ngomongin vitamin C dari jeruk sebenarnya 2 buah jeruk setiap hari itu sudah cukup. Kalau kita udah makan 2 buah jeruk setiap hari kita nggak perlu lagi minum suplementasi vitamin C yang 1000 mg lah karena akan percuma juga kalau misalnya melebihi dosis yang kita butuhkan akan keluar juga lewat urin gitu kan. Jadi nanti kita harus tahu nih kebutuhan kita seberapa, baru kita bisa mikir oh kalau kita udah makan sayur, udah minum susu, udah makan buah-buahan, sepertinya saya nggak perlu lagi nih konsumsi vitamin-vitamin yang dalam bentuk tablet gitu. Jadi memang kalau misalnya kita udah mengkonsumsi buah dan juga sayur banyak itu nggak perlu lagi suplementasi ya dok ya, dan memang lebih baik yang alami dok daripada suplementasi tablet-tablet gitu ya dok ya. Ya dengan konsiderasi ya kita sudah paham berat badan kita berapa, kebutuhannya berapa. Berarti harus dihitung ya dok ya berapa kebutuhan per kilogram berat badan dan juga suplementasi vitamin yang dibutuhkan. Terkait dengan radang tenggorokan biasanya defisiensi apa aja sih dok yang dialami oleh tubuh pada saat kita mengalami radang tenggorokan? Kalau misalnya kita ngomongin radang tenggorokan, sudah pasti tadi ya melemahnya sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau kita ngomongin tentang sistem kekebalan tubuh kita, yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Lisda, bagaimana caranya kita tuh bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh kita gitu. Kalau kita ngomongin defisiensi sepertinya enggak ya, karena kalau kita ngomongin defisiensi artinya jumlah yang kurang yang kita miliki. Sedangkan radang tenggorokan ini di bakteri sama virus ini dia tidak menyerang, tidak membuat kita tuh defisiensi vitamin A, defisiensi vitamin C atau apapun itu. Cuman memang ketika sistem kekebalan tubuh kita sedang turun, mungkin imunitas kita sedang turun, maka bisa bakteri sama virus itu bisa menyebabkan gejala di tubuh kita. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.